Kemarin dibilang takut atau apa, saya nggak takut kalau sama gigi jaring-jaring atau gigi kuning. Tapi ya wajar lah ya, namanya manusia kadang ngerasa capek, lelah secara fisik, secara mental. Tapi saya nggak takut. Oke guys, jadi hari ini aku ke Polda atas panggilan laporanku terkait UITE terhadap AL dan juga inisial R guys. Mohon doanya ya, semoga kita diberikan kelancaran dan kita lihat nanti hasilnya seperti apa ya. Kemarin dibilang takut atau apa, saya nggak takut kalau sama gigi jaring-jaring atau gigi kuning. Tapi ya wajar lah ya, namanya manusia kadang ngerasa capek, lelah secara fisik, secara mental. Tapi saya nggak takut sama gigi kuning, gigi jaring-jaring atau rambut jamet ya. Thank you. Guys, itu adalah story terbaru dari Teh Novi dalam perjalanan menuju ke Polda untuk menghadiri berita acara pemeriksaan terkait laporan kepada AL dan juga R. Di situ ada pernyataan tegas dari Teh Novi. Sepertinya pesan ini ditujukan kepada AL. Untuk AL, Teh Novi itu bukan wanita lemah seperti yang Anda duga. Ini dari Teh Novi ya. Teh Novi itu sempat nangis. Namanya manusia, pasti rasa capek, tapi bukan berarti Teh Novi itu takut kepada AL. Tolong dicatat, ini adalah pesan dari Teh Novi. Teh Novi menyatakan tidak takut sedikit pun kepada AL. Kemudian berikutnya, ini ada video pada saat Agus kebingungan. Bingungnya kenapa? Kita lihat videonya. Untuk biaya untuk pengobatan dimana kan kita ingat juga udah dibagiin semua uangnya. Biaya seperti apa sih bang untuk do Singapura besok? Seperti apa nih biaya finansial sendiri? Kalau itu Jadi biayanya gimana Gus? Biaya untuk ke Singapura, biayanya kan tidak sedikit, pasti harganya sangat mahal. Ada biaya perjalanan dan juga biaya pemeriksaan. Nah di situ ada kebingungan dari Agus. Kalau saya jadi Agus, saya tinggal jawab. Tanya pengacara saya, tanya mereka yang sudah menjanjikan akan membawa saya ke Singapura untuk periksa. Dalam hal ini Agus jangan pernah memikirkan uang donasi itu, karena sekarang posisinya itu masih 50-50. Apakah akan kembali ke tangan Agus atau didonasikan kepada orang lain? Pengobatannya Agus sendiri mungkin saat ini seperti apa? Apa masih menjalani pengobatan gitu atau seperti apa? Pengobatan kalau di Indonesia masih. Saya rencana mau kirim anak buah saya minggu depan dampingin Agus ke Singapura. Minggu depan kan sidang. Jadi nanti udah di setting up juga sama Bang Farhad. Jadi dari LQ kita datang sana sama Agus sama istrinya untuk periksa mata di Mount Elizabeth Hospital. Itu hospital rumah sakit nomor 1 lah di Singapura, itu Mount Elizabeth. Tapi kemungkinan untuk Agus matanya pulih kembali itu berapa persen kira? Wah, saya nggak tahu karena saya bukan dokter. Di situ kalau nanyain hukum saya bisa jawab, tapi kalau nanyain tentang medisnya dia, itu saya rasa lebih bagus dipertanyakan ke dokter yang langsung. Ya karena dokter ini yang memeriksa. Kalau saya kan nggak pernah periksa. Pernyataan terbaru dari Alfi Lim. Jadi ada rencana minggu depan bertepatan dengan sidang perdata dari pihak donatur kepada Agus. Agus malah mau dibawa ke Singapura, jadi Alfi Lim akan mengutus salah satu stafnya gitu ya untuk membawa Agus periksa mata ke Singapura dan tepatnya di rumah sakit Mount Elizabeth. Berarti di sini sudah jelas Agus ke Singapura akan dibiayai oleh Pak Alfi Lim. Yang pertama dulu nih, soal kondisi mata dari Agus. Di situ kan ada pertanyaan dari wartawan. Kalau FA kan secara terang-terangan mengatakan bahwa Agus sudah tidak bisa melihat lagi. Agus sudah buta permanen. Tapi sepertinya Pak Alfi Lim ini lebih bijak. Ketika ditanya soal kondisi mata dari Agus, Pak Alfi Lim katanya tidak mempunyai kapasitas untuk menjawab karena bukan dokter. Kecuali kalau ditanya persoalan hukum, barulah beliau ini akan menjawab. Kemudian ada yang bertanya nih, minggu depan Agus akan dibawa periksa mata ke Singapura.
Pertanyaannya adalah kenapa minggu depan? Padahal ada jadwal sidang perdata dari PH donatur tanggal 8 Januari. Nah, gimana tuh? Sidang perdata tanggal 8 Januari, sedangkan Agus mau ke Singapura untuk periksa mata. Kata periksa mata berbeda dengan pengobatan mata. Jadi mungkin nanti Agus itu di Singapura hanya sekadar periksa, cek sana cek sini, selesai, kemudian pulang ke Indonesia. Bukan pengobatan. Kalau pengobatan kan membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Dan sepertinya Agus juga harus tinggal lebih lama di Singapura. Kalau soal periksa, sepertinya tidak akan lama, membutuhkan waktu sebentar. Hal ini menimbulkan spekulasi dari netizen. Kita lihat komentarnya seperti apa. Kan tanggal 8 mau sidang, gimana sih? Nah, kemudian dibalas, maklum udah biasa kabur. Ada anggapan di sini bahwa Agus ini memang sengaja dibawa ke Singapura untuk menghindari sidang perdata tanggal 8 Januari nanti. Pertanyaannya nanti, apakah ketidakhadiran Agus di situ apakah mempengaruhi hasil dari sidang pertama atau tidak? Karena saya bukan ahli hukum, jadi saya tidak bisa menjawab hal ini. Mungkin ada dari kalian yang paham soal hukum, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Strategi apa lagi ini Miska? Mau berapa episode kisah Agus ini? Ada dugaan bahwa memang sengaja kasus ini diperpanjang berepisode dengan tujuan tertentu yang kita tidak tahu apa itu. Emang Agus sudah punya paspor? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Agus sudah punya paspor atau belum? Agus mau ke Singapura. Kalau ke Singapura berarti kan ada istri yang mendampingi. Udah pasti itu ya. Pasportnya mereka udah siap atau belum? Sudah diurusin atau belum? Diterima atau enggak? Kabur. Komentarnya singkat, padat, dan jelas. Kabur katanya. Periksa dan berobat beda loh. Benar banget seperti yang tadi saya katakan. Kalau periksa itu hanya sekedar cek untuk mengetahui kondisi mata. Kalau berobat itu berarti ada obat yang diberikan kepada pasien dengan tujuan untuk menyembuhkan penyakitnya. Nah, di sini kan Agus hanya sekedar periksa, bukan berobat. Itu kan baru rencana. Sesuai dengan statement dari Alfie Lim, ada rencana mengutus staf untuk membawa Agus ke Singapura. Benar apa enggak ya? Mungkin hanya untuk menghindari sidang perdata. Pertanyaannya, apa bedanya kalau Agus hadir di sidang perdata dan Agus tidak bisa hadir di sidang perdata? Atau kalau Agus tidak bisa hadir, apakah bisa diwakilkan atau tidak? Ingat, ingin selesaikan hak donasi pengobatan tapi menghindari penetapan sidang. Ingat Vin, ini musim pesawat lagi maksudnya lagi banyak sekali pesawat yang bermasalah gitu ya. Padahal persoalan donasi mau diselesaikan, tapi Agus malah pergi. Agus sekeluarga, siapa yang mau bayarin buat pasportnya? Ya tentu saja Alfie Lim. Kan Alfie Lim yang mengeluarkan statement bahwa akan membawa Agus ke Singapura. Berarti dia mau bertanggung jawab gitu ya untuk biaya periksa Agus ke Singapura. Dari dulu cuma janji-janji mau bawa Agus ke Singapura. Kemudian mana buktinya? Sudah lama ya ada janji-janji mau bawa Agus ke Singapura. Kemudian itu hanya sekedar rencana. Dan ada lagi statement terbaru dari Alfie Lim yang katanya rencananya minggu depan akan membawa Agus periksa mata ke Singapura. Kita lihat minggu depan, apakah kali ini memang betul bahwa Agus akan dibawa ke Singapura untuk periksa mata atau hanya sekedar wacana.